Halo, tes. Kedengaran ya suara Ustaz ya? Ya, kedengaran. Terdengar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana aja nih? Ada yang dari Sumatera? Lutfi dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ilyas dari Indramayu. Dari Indramayu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Bentar ya. Oke. Ini ada yang datang dari Sumatera. Yang dari Malang tadi di mana Malang? Ada Hora dari Bogor. Ahmad Abian Rizkullah. Dari mana Abian? Dari Jakarta banget. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk screen yang saya bagikan bisa dilihat ya di Zoom adik-adik sekalian. Oke. Bentar ya. Ustaz, ini yang level 3. Ini ada mau tidur. Oke. Sudah siap adik-adik sekalian untuk kita step ke level yang ketiga ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan li ahli jannah wa tahiyatan li khairin nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana jawabnya kalau kaifa halukum? Alhamdulillah inna bil khair. Alhamdulillah bil Kalau khair. Ustadz nanya, hal antum bil khair? Jawabannya gimana? Naam. Hai. Nahnu bil khair. Oke, baik. Oke, sebelumnya sudah belajar dengan Ustadz Iqbal dan Ustadz Rosid ya? Ya. Oke, kemarin belajar terkait apa? Alif lam ya? Lam komariah dan lam syamsiyah. Oke, baik. Berarti selanjutnya kita akan belajar ke level yang ketiga atau level yang sebelum terakhir nih. Oke, udah siap semua ya adik-adik sekalian ya? Oke. Sudah. Baik, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian hafal nggak nih doa sebelum belajar?
Gimana? Baik, kita doa sebelum belajar dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai untuk pembelajaran IMLA di level 3 pada sore hari ini. Oke, adik kalian sudah siapkan ya buku catatan dan alat tulis? Sudah belum nih? Sudah, Ustaz. Tulisnya diangkat. Ustaz mau ngecek nih satu-satu nih. Sama yang videonya belum dinyalakan, coba di on cam semuanya ya, biar kita bisa lebih interaktif. Biar bisa, Ustaz juga bisa melihat nih semangatan adik-adik sekalian nih. Walaupun ini sore hari, tapi semangatnya harus seperti pagi hari. Harus selalu semangat, oke? Ustaz, Ya. maaf kamera saya masih itu Ustaz agak nge-lag. Saya jadi tidak bisa mendengar suara kalau kameranya nyala kan saya coba betulkan dulu ya Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak bisa on cam karena adanya suatu terkendala tidak apa-apa. Oke ya. Yang penting semuanya bisa memperhatikan dengan baik untuk pembelajaran sore hari ini. Oke. Jadi semuanya sudah nyiapin catatannya? Beneran? Udah. Dan alat tulis. Oke. Oke, baik. Kalau begitu kita step. Oke. Sebelumnya kita belajar ataupun adik-adik sekalian belajar terkait lam syamsiah dan lam komariah ya. Oke, untuk sore hari ini di level 3 ini pertama kita akan belajar huruf mad. Ada yang sudah belajar huruf mad sebelumnya? Ya, sudah di sekolah. Ya, kalau di dalam tajwid Sudah di pengajian. Oke, sudah di pengajian. Bagus. Di sekolah juga ada ya terkait pembelajaran huruf mad ya? Iya, udah di sekolah. Oke. Kalau begitu berarti kita hanya ditambahkan huruf alif. Ustaz berarti tidak perlu dijelaskan lebih dalam terkait huruf mad. Sekarang kita akan fokus terkait pembelajaran IMLA, khususnya terkait huruf mad yang ada di dalam pelajaran IMLA. Oke, di sini Redik lihat bahwasanya huruf mad adalah huruf yang dibaca panjang dalam IMLA terdengar pengucapannya lebih panjang dari kata-kata lainnya. Huruf mad ada berapa? Iya. Ada tiga. Ada tiga. Alif ya wow. Alif ya dan baik pintar semua ya. Oke, di sini juga ada keterangannya nih. Berarti oke, Ustaz unmute semuanya dulu ya. Kayaknya Mbak Uti lagi mandi deh. Oke, Ustaz unmute semuanya dulu. Oke. Baik. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita step ke materi sekarang. Bahwasanya huruf mad adalah apabila huruf berharokat fathah, maka setelahnya ditambahkan dengan huruf alif. Oke. Adik-adik sekalian dengar ya untuk penjelasan Ustadz? Ya, dengar. Ya, oke. Kemudian tadi juga adik-adik mengatakan bahwasanya selain alif itu ada iya. Oke, jadi bila huruf berharokat kasroh, maka setelahnya ditambahkan dengan huruf ya. Nah, ini adalah salah satu dari huruf mad yang ada di dalam IMLA. Kemudian juga ada nih yang ketiga, bila huruf berharokat dhammah, maka setelahnya ditambah dengan huruf waw. Jadi huruf mad di sini kayak tadi adik-adik bilang bahwasanya huruf mad itu ada 3. Pertama adalah apa? Alif. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga adalah wawu. Nah, sedangkan kalau dimaksudkan huruf mad di sini adalah apabila huruf berharokat fathah yang mana setelahnya adalah alif. Itu pertama dinamakan dengan juga huruf mad. Kemudian yang kedua, apabila ada harokat kasroh
yang mana setelahnya adalah huruf ya, maka ini juga disebut dengan huruf mad. Kemudian yang tiga apa? Apabila ada huruf yang berharokat dhammah, maka setelahnya ditambah dengan huruf wawu. Nah, ini juga termasuk dalam huruf mad. Oke ya, oke, langsung kita ke contohnya. Bentar ya. Oke, huruf mad dengan harokat fathah dan alif. Tadi kita sudah mengetahui nih bahwasanya huruf mad ada 3. Pertama adalah harokat fathah dengan alif. Yang kedua apa? Harokat kasroh dengan ya. Dan yang ketiga adalah harokat dhammah dengan wawu. Itu dinamakan dengan huruf mad. Nah, sekarang yang pertama nih, huruf mad dengan harokat fathah dan alif. Contohnya apa? Karomatun. Kemudian yang kedua, inabun. Zamanun. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan di sini ada alif. Kemudian sebelum ataupun huruf sebelum alif di sini yaitu ro, dia berharokat apa? Berharokat fathah. Nah, ini juga termasuk dalam huruf mad yang berkategori ataupun berharokat fathah dan alif. Kemudian kita juga perhatikan di contoh yang kedua ini. Inabun. Kita perhatikan di alif di sini, di mana huruf sebelum alif yaitu nun, itu harokatnya juga fathah. Sama seperti yang ada di atas. Maka ini juga dimaksud dengan huruf apa? Huruf mad. Mad. Oke, pintar. Kemudian di sini juga ada contoh yang ketiga. Zamanun. Nah, zamanun di sini coba perhatikan. Di sini di lafadz zamanun itu ada alif di sini. Sama kayak tadi dua contoh yang di atas. Di mana sebelum alif ini berharokat fathah. Jadi mimnya di sini berharokat fathah. Jadi ketika ada alif yang mana huruf sebelum alif ini berharokat fathah, maka dinamakan juga dengan huruf mad. Nah, perhatikan di sini juga huruf yang tidak bisa disambung dengan alif. Nah, mim di sini huruf setelah alif dia tidak bisa disambung ya. Inabun dia juga huruf huruf setelah alif dia juga tidak bisa disambung. Kemudian zamanun dia juga huruf setelah alif dia juga tidak bisa disambung. Oke. Sekarang Ustadz mau ngetes nih. Coba saudara Ilyas, mana saudara Ilyas? Ilyas ada hadir? Hadir kenapa? Ilyas, oke. Coba Ilyas jelaskan ada berapa huruf mad itu? Ada 3. Ada 3. Coba sebutkan. Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Oke. Coba sekarang Raufa, mana Raufa? Raufa, mana Raufa? Hadir? Oke. Sekarang coba Ilyas lagi dah, Ilyas lagi. Ilyas masih hadir ya? Ya, masih hadir, masa keluar sih? Oke. Sekarang coba berikan contoh dari huruf mad dengan harokat fathah dan alif, Ilyas. Contohnya apa tadi? Karomatun. Karomatun. Oke. Di sini lafadz karomatun dinamakan dengan huruf mad. Kenapa kok dinamakan dengan huruf mad ini karomatun? Kenapa, Ilyas? Karena berharokat fathah. Karena alif. Karena alif. Yang mana sebelum alif itu ada harokat fathah. Harokat fathah. Oke, pinter. Oke, sekarang coba Quinsa dari Banyumas. Hadir? Hadiro? Quinsa, mana Quinsa? Ya.
Oke, Quinsa coba jelaskan juga. Ada berapa huruf mad tadi yang sudah kita pelajarin? 3. Ada 3, coba sebutkan. 2 selain daripada yang sudah disebutkan oleh Ananda Ilyas. Inabun. Terus? Zamanun. Zamanun, oke. Sekarang coba. Quinsa, nginabun. Nginabun di sini kenapa kok dinamakan dengan huruf mad? Kenapa? Karena alif. Mau sholat dulu. Karena terdapat harokat fathah dan alif. Coba mau berdiri pakai apa? Oke ya. Kita perhatikan di sini. Oke, Ustaz main dulu ya. Oke, kita perhatikan di sini tadi saudari Quinsa tadi sudah menyebutkan nginabun. Nah, nginabun di sini dinamakan dengan huruf mad karena di sini terdapat alif yang mana huruf sebelum alif di sini yaitu nun dia berharokat fathah. Maka ini juga disebut dengan huruf mad. Oke, kemudian kemudian huruf mad dengan harokat kasroh maridun. Kasroh. Oke, yasuk. Di sini ada ya sukun yang mana huruf sebelumnya itu berharf kasroh, maka ini juga disebut dengan huruf mad. Oke ya. Kemudian ini perhatikan cara menyambung huruf ya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya sebelum huruf ya adalah H, maka H dan ya itu bisa disambung. Kayak seperti contohnya ada dohirun. Tapi ada nih, ya yang nggak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya apa? Huruf za. Zinatun. Nah, ini juga nggak bisa disambung. Kemudian contoh di yang ketiga, maridun. Nah, ya di sini juga tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu ro. Jadi ada beberapa huruf yang mana bisa disambung dengan ya dan ada juga yang tidak bisa disambung dengan ya. Contohnya maridun. Nah, ya ini tidak bisa disambung dengan ro ataupun ro tidak bisa menyambung dengan ya. Akan tetapi apabila yang ya menyambungkan dengan huruf berikutnya itu bisa. Contohnya apa? Dohirun di sini ada ya yang menyambung dengan ro. Kemudian di sini juga ada zinatun. Ya-nya dengan nyambung dengan huruf apa ini? Huruf Nun. huruf nun. Kemudian yang ketiga maridun. Ini ya-nya nyambung dengan huruf apa? Do. Huruf do. Oke, pintar. Oke, kemudian ini kelihatan ya? Kelihatan. Bisa terlihat. Oke, sekarang juga huruf mad dengan harokat domah dan wawu. Tadi sudah ya, tadi huruf mad ada berapa? Satu ulangin. 3, Ustaz. Ada 3. Tadi yang 2. Ustaz. Apa? Alif ya wa. Alif ya wa. Alif ya wa. Oke, benar, pintar ya. Oke, sekarang yang ketiga nih, yaitu huruf mad dengan harokat domah dan wawu. Contohnya apa? Tohurun. Kita perhatikan di lafaz tohurun itu di sini ada domah, yaitu yang ada di huruf H ya. Kemudian setelah domah ada apa ini? Ada huruf Wow. huruf wawu. Jadinya tohurun. Nah, ketika kita membaca huruf mad, kalau dalam ilmu tajwid berapa panjangnya? 2 harokat. Ada 2 harokat. Jadi ketika membaca imla juga sama seperti itu. Bacanya adalah tohurun. Oke, kemudian di lafaz yang berikutnya. Jamusun. Kita perhatikan di sini. Di sini terdapat wawu sukun. Sama seperti di atas juga. Yang mana huruf sebelum wawu yaitu apa? Huruf apa ini? Doma. Mim. Huruf mim kalau doma itu namanya harokat. Oke ya. Nah sekarang adalah wawu sukun. Yang mana huruf sebelum wawu sukun yaitu mim.
dia berharokat dhamma. Maka ini juga termasuk dalam huruf mad. Oke, kemudian juga huzatun. Oke, di lafadz huzatun ini, perhatikan, di sini juga terdapat wawu sukun. Yang mana sebelum wawu itu ada harokat apa ini? Harokat dhamma. Ini juga sama seperti contoh yang di atas. Ini juga dinamakan huruf mad. Lalu bagaimana nih membacanya? Membacanya harus ya, 2 harokat. Jadi agak panjang. Huzatun. Kalau yang di atas tadi ada tohurun. Kemudian jamusun. Yang ketiga apa? Huzatun. Kemudian lagi nih. Huruf wawu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, tadi berbeda ya dengan huruf ya. Kalau huruf ya kan tadi bisa ya, bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kayak tadi contohnya adalah zohirun. Nah, ya ini kan bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Namun berbeda lagi nih kalau misalnya huruf wawu. Jadi kalau huruf wawu, dia tidak bisa nih disambung dengan huruf setelahnya. Kayak contohnya apa? Tohurun. Nah, wawu di sini itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Salah satu contohnya adalah huruf ro. Jadi nggak bisa ya nanti kamu ininya taruh di sini, disambung sini. Nah, ini nggak boleh juga nih. Kemudian di lafaz jamusun. Sama, wawu sukunya di sini juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di sini apa huruf setelahnya? Huruf apa nih? Sa. Huruf sin ataupun sa. Oke. Sama kayak di atas, bahwa wawu sukun ini juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian di lafaz yang terakhir, di contoh yang terakhir, huzatun. Huzatun juga di sini wawunya dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Oke, kita perhatikan huruf setelahnya adalah huruf za. Yang mana huruf wawu ini tidak bisa disambung dengan huruf za. Jadi dalam penulisannya harus dipisah seperti ini ya. Nanti jangan sampai ini apa ini ekornya wawu digandeng ke ini nih, kepalanya sin misalnya. Ataupun misalnya ini ekornya wawu digandeng dengan kepalanya za, itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi ada huruf mad dan harokat dhamma yang mana wawu di sini juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Oke. Sebelum step ke berikutnya, Ustadz mau review lagi nih. Coba Ananda Furkon dari Tangsel hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Hadir, Ustaz. Oke, baik. Coba jelaskan lagi Ananda Furkon. Jelaskan ada berapa huruf mad yang tadi kita sudah pelajarin? Ada 3. Ada 3, oke. Coba sebutkan. Ada fathah dan alif, dhamma dan waw. Fathah dan alif, kemudian Fathah dan alif, kemudian kasroh dan yaw, kasroh dan ya, dhamma dan waw. Dhamma dan wawu, oke. Sekarang coba Ananda Furkon berikan contoh dari harokat kasroh dan ya. Ayo, gimana contohnya? Bilal. Gimana? Bila. Oke. Sebenarnya tidak apa-apa ya, ada bila. Di situ ada ya sukun dan harokat kasroh sebelumnya. Kalau contohnya di sini adalah zohirun. Inatun. Oke. Sekarang selanjutnya Ananda Rofa dari Tangerang Selatan hadir? Hadir, Ustaz. Oke.
Sekarang coba Ananda Rafa jelaskan juga seperti tadi teman kamu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan huruf mat? Ada berapa huruf mat? Ada 3 Ustadz. Ada 3. Oke, coba sebutkan huruf mat. Yaitu alif, ya, sama wawu. Alif, ya, sama Wawu. wawu. Oke, sekarang berikan contoh kepada kita semua yang mana harokat domah dan wawu. Gimana contohnya? Contoh, berikan contoh dari harokat domah dan wawu. Tadi sudah ya kita belajar. Nurun. Nurun, oke benar. Sekarang satu contoh lagi coba, Rofa. Selain daripada nurun. Zulumati. Zulumati, oke benar. Zulumati juga boleh ya. Itu dinamakan dengan huruf mat. Karena di situ apa? Terdapat harokat doma yang diikuti dengan huruf wawu. Oke. Setelah kita belajar terkait huruf mat, kemudian ada lagi nih materi yang harus kita pelajarin pada sore hari ini. Yaitu apa? Itu adalah penulisan hamzah. Oke. Jadi penulisan hamzah itu ada 4 macam. Ini ya, adik-adik bisa lihat ya semua ya. Ini adalah hamzah. Nah, penulisan hamzah ini itu ada 4 macam. Yang pertama apa? Ada di atas alif. Ini ya, bisa dilihat ya. Oke, kemudian juga ada hamzah yang di atas ya. Nah, huruf yang kayak BB ini nih, perahu, itu juga dinamakan ya. Nah, ada nih hamzah yang berada di atas ya, yaitu contohnya seperti ini ya. Kemudian penulisan hamzah yang ketiga apa? Yaitu hamzah di atas wawu. Contohnya seperti apa? Nah, di sini lihat nih. Di sini kayak huruf berapa nih? Huruf 9 ya. Jadi ada hamzah yang berada di huruf seperti 9 ini. Kemudian juga yang terakhir nih. Dia tidak berdiri di atas apapun. Beda kayak tadi seperti yang di atasnya ya. Itu ada yang berdiri di atas alif, berdiri di atas ya, berdiri di atas wawu. Nah, di sini dia tidak berdiri di atas apapun. Dalam artian lain adalah hamzah ini berdiri sendiri. Oke. Contohnya, kita langsung ke contoh yang pertama adalah hamzah di atas alif. Oke, kita lihat, perhatikan di sini lafaz ahsana. Ahsana di sini ya, perhatian ya, di sini hamzahnya itu ada di atas alif. Nah, kenapa kok ini di atas alif hamzahnya? Karena berharokat fathah atau didahului huruf berharokat fathah. Jadi pertama adalah karena ini berharokat fathah. Jadi apabila ada hamzah yang mana di sini berharokat fathah, maka ini juga peletakannya harus berada di atas alif. Kemudian lafaz yang kedua, taklifun. Satu ulangin, taklifun. Nah, adik-adik sekalian perhatikan ini. Ini hamzahnya juga ada nih berada di atas alif. Loh, kenapa kok ini bisa di atas alif? Kenapa nih kira-kira ya? Karena didahului huruf berharokat fathah. Kita perhatikan huruf sebelum alif, sebelum hamzah apa? Ini huruf apa ini? Ta. Huruf ta. Oke. Nah, jadi ketika ada hamzah, yang mana huruf sebelum hamzah ini berharokat fathah, kayak contoh ta ini, maka si hamzah itu juga harus ditaruh di atas alif. Nah, alif yang paham ya, alif itu yang seperti ini, yang kayak tongkat. Nah, ini namanya alif nih. Jadi kalau yang di atas sana tongkatnya seperti ini nih. Kemudian di lafaz alifun, tongkatnya juga seperti ini, hampir sama kayak di alif. Oke, kemudian maljaun. Lafaz maljaun juga nih. Hamzah di sini dia berada di atas alif. Kenapa kok bisa di atas alif juga nih?
Apa? Karena didahului huruf berharokat fathah. Oke, karena didahului dan huruf harokat fathah. Oke, pinter. Jadi ada dua ini ya ketentuan ya. Kenapa kok hamzah dia taruh di atas alif? Pertama apa? Karena berharokat fathah. Harokat fathah. Kemudian ketentuan yang kedua apa? Didahului huruf berharokat fathah. Didahului huruf berharokat fathah. Oh, Ustadz lawangin contohnya. Ahsana. Ini di atas alif karena hamzahnya berharokat fathah. Kemudian di lafaz ta'lifun. Nah, ini walaupun hamzahnya dia tidak berharokat fathah, akan tetapi karena dia didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu ta, maka peletakan ataupun hamzah tersebut harus diletakkan di atas alif. Kemudian juga sama nih yang ketiga, maljaun. Walaupun hamzah di sini dia tidak berharokat fathah nih. Namun karena sebelum harokat sebelum huruf hamzah ini berharokat fathah, maka ini juga harus diletakkan di atas alif. Oke. Oke, sekarang coba Anamira hadir. Anamira mana? Hadir Ustaz. Oke. Anamira. Coba tadi penulisan hamzah ada berapa macam, Anamira? Tadi kita belajar ya terkait penulisan hamzah, yaitu ada beberapa macam yang sudah kita pelajarin. Oke, sekarang coba Anamira. Jelaskan, penulisan hamzah itu ada berapa macam? Ada 4 Ustaz. Ada 4. Oke, coba dijelaskan. Bagaimana nih? Ayo. Apa pertama tadi? Gimana? Yang di atas alif. Pertama yang di atas alif. Iya. Yang kedua di atas ya. Iya. Yang ketiga di atas waw. Di atas waw. Dan yang terakhir? Yang terakhir berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oke, pinter. Jadi tadi ya, untuk peletakan hamzah itu ada 4. Pertama adalah di atas alif seperti sekarang. Kemudian di atas ya. Ketiga di atas wawu. Dan yang keempat adalah berdiri sendiri. Oke, sekarang step ke hamzah yang di atas ya. Kalau tadi hamzahnya itu ditaruh di atas alif nih. Nah, kalau sekarang yang kedua nih. Hamzahnya ditaruh di atas ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Kita perhatikan di lafaz su'ila. Oke, kita perhatikan. Nah, hamzahnya ini berada di atas ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya hurufnya ya. Ya, ini termasuk kayak huruf ya. Oke. Loh, kenapa kok hamzah ini ditaruh di atas ya? Kenapa? Karena berharokat kasroh. Kemudian di sini lafaz yang kedua jitu. Jitu. Oke. Hamzah di sini juga kenapa kok dia ditaruh di atas ya? Didahului harokat kasroh. Oke, pintar. Karena didahului oleh huruf yang berharokat Kasroh. Oke, lafaz ataupun contoh yang ketiga. Bi'atun. Oke, kita perhatikan di contoh atau lafaz yang ketiga itu bi'atun. Nah, di sini juga kenapa kok hamzahnya dia ditaruh di atas ya? Kenapa? Kenapa? Karena di belakangnya itu ada ada apa? Ada didahului dengan huruf Harokat kasroh. Ini apa ini? huruf mat. Huruf mat atau yang berupa ya sukun, gitu ya.
Oke, kemudian yang terakhir nih, contoh yang terakhir. Syatbiun. Nah, lafaz syatbiun, hamzanya di sini juga kenapa kok dia ditaruh di atas ya? Kenapa? Karena didahului huruf dengan berharokat kasroh. huruf yang berharokat kasroh. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika ada hamzah, yang pertama adalah berharokat kasroh, maka dia juga harus diletakkan di atas ya. Kemudian juga yang kedua nih, apabila ada hamzah yang didahuluin dengan huruf yang berharokat kasroh. Jadi walaupun di sini nih hamzahnya di sini dia tidak berharokat kasroh ya, dia berharokat sukun. Namun karena dia didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka hamzahnya di sini juga harus diletakkan di atas. Iya. Di atas ya, oke, pinter. Kemudian juga sama seperti biatun. Nah, biatun juga di sini memang dia berharokat fathah. Lah, terus kenapa nih? Dia tetap ditaruh di atas ya. Padahal di sini juga ada ini ya. Ada ya sukun. Nah, kenapa nih kira-kira teman-teman, adik-adik sekalian? Nah, di sini juga kita perhatikan nih. Sebelumnya sukun dia juga berharokat apa ini? Kasroh. Berharokat kasroh. Jadi ketika ada ya sukun, kemudian di sini juga ada harokat kasroh, maka hamzahnya di sini juga harus diletakkan di atas. Di atas ya. Oke. Kemudian yang terakhir juga sama seperti tadi di atas, syatbiun. Hamzahnya ditaruh di atas ya. Kenapa? Kenapa yuk? mungkin karena didahului huruf. Karena sebelumnya berharokat kasroh. Oke, pintar. Jadi walaupun dia tidak berharokat kasroh seperti lafaz su'ila, namun karena huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka hamzah tersebut juga harus diletakkan di atas ya. Iya. Oke. Sekarang coba Ustadz mau tes lagi nih. Coba Ananda Krisna hadir. Hadir. Oke, Ananda Krisna. Tadi kita sudah belajar nih terkait penulisan hamzah itu ada beberapa macam. Nah, sekarang coba Ananda Krisna jelaskan. Ada berapa penulisan hamzah? Ustadz, maaf. Gimana? Aku izin nggak masuk karena nggak enak badan. Oh ya, ya nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh ya, biar nanti bisa belajar lagi. Ya. Udah, selamat istirahat ya. Ya. Semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Gimana Nanda Krisna? 4. Ada 4. Oke, coba sebutkan. Ada berapa macam? Ada 4. Coba sebutkan. Apa saja? Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif. Di atas Kemudian, ya. Di atas ya. Wawu. Di atas wawu. Dan berdiri sendiri. Dan berdiri sendiri. Oke, sekarang coba Ananda Krisna berikan contoh dari hamzah di atas ya. Gimana contohnya? Bi'atun. Bi'atun, oke. Benar. Kemudian contoh yang kedua, gimana Nanda Krisna? Selain bi'atun apa? Nggak kedengeran, Tat. Nggak kedengeran. Tadi setelah bi'atun gimana? Contoh yang lain? Tadi ada lafaz apa ini? Yursilun. Nih, lafaz apa? Kelihatan nggak ini, Krisna? Kelihatan. Hamzah ya. Lafaz su'ila. Hamzah Ustaz. Ya, hamzah di atas ya. Contoh lafaznya apa? Tu'ila. Su'ila, oke, benar. Oke, sekarang ke yang ketiga, yaitu apa? Kita akan belajar terkait hamzah di atas wawu. Apa yang coret sih nih? Ya, ini ada coret-coretnya ya, nanti. Oke, yang penting ini bisa masih jelas. Oke. Tinggal dihapus.
Ya. Ini biar ada sedikit seni-seninya juga, nih, ada warna-warnanya ini. Oke. Tadi sudah belajar nih terkait hamzah di atas alif. Kemudian yang kedua adalah hamzah di atas ya. Dan yang ketiga apa? Hamzah di atas wawu. Contohnya, oke, kita lihat contohnya nih. Ada mu'minun. Jadi kalau dalam pengucapannya juga, pembacaan juga harus ada sedikit kayak sentakan, tekanan. Mu'minun. Nah, kita perhatikan di lafaz mu'minun. Kita perhatikan di sini. Di sini terdapat hamzah di atas wawu. Loh, kenapa kok hamzah ini berada di atas wawu? Kenapa kok tidak alif? Ataupun ya, kenapa? Karena Bahasanya kenapa gini amat? pakai ya? brokat. Oke. Domah. Oke. Karena didahuluin oleh harokat goma. Oke, jadi nanti adik sekalian misalnya nanti dalam membaca Al-Quran kemudian menemukan lafaz hamzah yang mana sebelumnya adalah berharokat doma. Berarti nanti ketika menulis itu berarti hamzahnya itu harus diletakkan di atas wawu. Kayak tadi contohnya adalah mu'minun. Kemudian contoh lafaz yang kedua apa? Yaqra'una. Mana? Yaqra'una. Nah, di sini juga perhatikan nih. Kalau tadi kan dia hamzahnya dia tidak berharokat doma. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa hamzah ini di atas wawu? Karena hamzah tersebut berharokat doma. Jadi ketika ada hamzah yang berharokat doma, maka dia peletakannya harus berada di atas wawu. Tadi jangan sampai ya adik sekalian misalnya dia hamzahnya itu berharokat doma. Nah, jangan sampai nih kita malah menulisnya tuh di atas ya. Nah, itu nggak boleh itu. Di luar sesuai ketentuan. Jadi ketika kita menemukan ataupun mendengar lafaz hamzah yang berharokat doma, maka penulisannya harus di atas wawu. Oke. Sekarang lafaz yang ketiga. Contohnya apa? Lu'un. Di sini apa? Lu'un. Nah, di sini juga ada nih. Di sini ada hamzah dua hamzah. Pertama adalah hamzah yang berharokat sukun. Kemudian di sini hamzah yang berharokat apa ini kalau seperti ini? Domatain. Oke, pinter. Oke. Jadi sama nih seperti di atas. Jadi hamzah ketika dia walaupun berharokat sukun, akan tetapi ketika huruf sebelumnya yaitu apa di sini? Lam ya. Nah, ketika huruf sebelumnya itu yang berupa lam tersebut berharokat doma, maka hamzah tersebut juga harus diletakkan di atas wawu. Wow atau wawu. Oke ya. Kemudian di sini kita perhatikan di lafaz lu'un. Hamzah di sini dia tidak berharokat Banyak banget Bun yang chat. Astagfirullahaladzim. Oke. Akan Chat tetapi di chat. walaupun dia tidak berharokat sukun karena dia berharokat Chat doma, dia di sini. dia juga tetap harus ditulis di atas wawu. Oke, jadi ada berapa Mau matiin ya Bun? hamzah yang harus diletakkan di atas wawu? Ada berapa? Ya chat di chat. Ada dua. Pertama apa? Ya iya, debat-debat, coret-coret. Mu'minun. Enggak. Contohnya apa? aja Kak. Boy. Mu'minun. Oke. Ini saat dulu ya. Oke. Mohon di aja Kak. Oke, kita perhatian di sini. Jadi Ustaz, izin sebentar, ada tamu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bisa diikutin lagi ya di video-videonya ya untuk bagi yang ketinggalan. Oke. Tadi kita belajar ya tentang hamzah di atas wawu. Jadi ada berapa ketentuan? Di sini ada dua ketentuan. Nih, di sini tulisannya perhatikan baik-baik. Hamzah di atas wawu karena berharokat doma atau didahului dengan huruf berharokat doma. Jadi ada dua ketentuan nih.
kenapa hamzah itu harus diletakkan di atas wawu? Pertama, kenapa? Karena hamzah tersebut berharokat dhamma. Kemudian keterangan yang kedua apa? Karena hamzah ataupun hamzah tersebut itu didahuluin oleh huruf yang berharokat dhamma. Contohnya apa? Lu'un, dia ada hamzah nih. Yang mana didahuluin dengan huruf yang berharokat dhamma yang berupa lam. Maka dalam penulisannya juga hamzah tersebut harus diletakkan di atas wawu. Oke. Sekarang Ustadz mau ngetes lagi nih, ingin mendengarkan penjelasan dari salah satu adik-adik sekalian. Oke, coba Ananda Weni hadir. Ananda Weni Roza. Ananda Weni Roza hadir? Hadir? Oke, coba selanjutnya Ananda Lutfi dari Jakarta Barat. Hadir? Hadir Pak Ustadz. Oke, Ananda Lutfi. Ananda Lutfi, tadi kita sudah belajar nih terkait penulisan hamzah. Itu ada beberapa macam. Coba Lutfi jelaskan macam-macam tersebut bagaimana? Tadi pas saya lagi di kamar mandi, Kak. Oh, lagi di kamar mandi. Oke, tidak apa-apa. Berarti Banyak Hanif. gimana? Hanif, saya Hanif. Oh, Hanif. Oh, di sini ada Lutfi ya, tulisannya ya. Oke. Ananda Berli hadir? Hadir. Oke, Ananda Berli. Tadi kita juga sudah belajar nih terkait tulisan hamzah, yaitu ada beberapa macam. Coba Ananda Berli jelaskan macam-macam tersebut. Apa saja? Ayo. Gimana Ananda Berli? Tadi pertama apa? Ada hamzah di atas alif. Ini. Saya Ustaz. Hamzah di atas wawu. Hamzah di atas wawu terus Di atas wawu hamzah berdiri sendiri. hamzah berdiri sendiri. Jadi ada 4 ya. Pertama adalah di atas alif, hamzah di atas ya, hamzah di atas wawu, dan hamzah yang berdiri sendiri. Oke. Sekarang Ustadz mau minta berikan contoh nih. Coba Ananda Krisna ada hadir? Hadir. Oke, sekarang Ananda Krisna berikan contoh dari hamzah di atas wawu. Gimana contohnya? Gimana? Mukminun. Mukminun. Oke, benar. Mukminun. Nah, di sini perhatian ya, mukminun. Nah, kenapa di sini mukminun itu hamzahnya berada di atas wawu? Kenapa? Karena hamzah tersebut didahului oleh huruf yang berharokat dhamma. Kita perhatikan ya, huruf sebelum hamzah adalah mim. Nah, mim ini dia berharokat dhamma nih. Oleh karena itu, hamzah di sini maka harus diletakkan di atas wawu. Oke. Kemudian yang terakhir nih, dari macam-macam dari peletakan hamzah, apa yang terakhir? Hamzah yang berdiri sendiri. Di sini ada keterangannya ya, perhatikan baik-baik. Hamzah berdiri sendiri karena didahului huruf berharokat sukun. Oke, kita perhatikan contoh di lafaz yang pertama. Qiraatun. Lafaz yang kedua adalah muru'atun. Yang ketiga lafaznya adalah syai'un. Nah, kita balik lagi ke lafaz yang pertama. Qiraatun. Nah, perhatikan di sini. Nah, hamzahnya tuh kenapa kok hamzah di sini dia tidak berdiri di atas alif, ya ataupun wawu? Kenapa? Karena dia didahuluin oleh huruf yang berharokat sukun. Di sini apa huruf sebelum hamzah? Di sini sebelum hamzah itu ada huruf alif. Alif, kalau alif itu pasti sukun ya. Maka ketika hamzah ini didahuluin alif ataupun huruf yang berharokat sukun, maka hamzah dia berdiri sendiri. Jadi hamzah tersebut
tidak berdiri di atas ya, alif, ataupun wawu. Oke, sekarang contoh di lafadz yang kedua. Muru'atun. Oke, adik-adik sekalian perhatikan di sini. Muru'atun. Nah, hamzahnya di sini juga sama nih kayak di atas. Dia berdiri sendiri atau tidak di atas alif, wawu, dan ya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ataupun hamzah tersebut didahuluin oleh huruf yang berharokat sukun. Di sini ya, perhatikan nih. Huruf sebelum hamzah di sini apa? Huruf apa ini? Huruf wawu. Ya, jadi ketika wawu yang bersukun ya, nanti kalau misalnya berharokat nanti beda lagi. Nah, ketika ada hamzah yang didahului dengan huruf yang berharokat sukun, yaitu wawu sukun di sini, maka hamzah tersebut juga harus berdiri sendiri. Dalam artian lain adalah dia tidak berdiri di atas alif, ya, dan wawu. Oke, contoh yang ketiga. Kita perhatikan di sini ada lafadz syai'un. Apa? Lafadz apa? Syai'un. Oke, pintar. Nah, sama nih. Hamzah di lafadz syai'un juga sama nih. Sama seperti huruf ataupun lafadz-lafadz sebelumnya. Yang mana hamzah di sini dia juga sama kayak di atas ini. Dia berdiri sendiri. Tidak berada di atas alif, hamzah ataupun alif, wawu, dan ya. Kenapa? Karena hamzah tersebut didahuluin oleh huruf yang berharokat sukun. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ada ketentuan ketika hamzah itu harus berdiri sendiri, itu ada berapa ketentuan? Ada satu ketentuan, yaitu apa? Yaitu ketika hamzah didahuluin oleh huruf yang berharokat sukun, maka penulisan hamzah tersebut harus berdiri sendiri atau tidak boleh diletakkan di atas alif, ya, ataupun wawu. Oke. Oke, sekarang Ustadz mau coba pilih salah satu nanda untuk menjelaskan terkait hal ini. Oke, coba Ananda Emil hadir. Hadir. Emil hadir. Tadi sudah menyimak nggak ya terkait penulisan hamzah ada beberapa macam? Gimana? Sudah. Oke. Sekarang coba Ananda Emil jelaskan. Ada berapa penulisan hamzah? Ada beberapa macam. Ada 4. Ada 4. Oke, coba sebutkan. Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif. Oke, benar. Terus? Hamzah di atas ya. Hamzah di atas ya. Oke, benar. Kemudian? Hamzah di atas wawu. Hamzah di atas wawu. Kemudian yang terakhir? Hamzah berdiri sendiri. Hamzah berdiri sendiri. Oke, benar. Jadi ada 4 ya. Oke. Sekarang coba Ananda Emil berikan satu contoh. Lafadz dari hamzah di atas hamzah berdiri sendiri. Kalau di atas wawu udah ya. Sekarang berikan contoh dari hamzah yang berdiri di atas di atas sendiri. Berdiri sendiri, hamzah berdiri sendiri. Contohnya seperti apa? Qiraatun. Oke, benar. Kenapa kok qiraatun di sini dia hamzahnya tidak di atas alif, wawu ataupun ya? Kenapa Ananda Emil? Kenapa ini kira-kira nih? Karena sebelumnya ada sukun. Ya, karena huruf sebelumnya itu berharokat sukun. Kita perhatikan di sini ya. Huruf sebelum hamzah apa? Alif. Yang mana alif itu berharokat sukun. Maka nanti ketika ada hamzah yang mana didahuluin oleh huruf yang berharokat sukun, maka hamzah tersebut harus berdiri sendiri atau tidak boleh diletakkan di atas alif, ya, ataupun wawu. Oke, mungkin untuk materi pada sore hari ini mungkin hanya 2 ya. Pertama adalah apa yang pertama tadi? Huruf mad. Pertama adalah huruf mad. Huruf mad. Yang kedua belajar terkait apa?
Tentang Hamzah. Penulisan Hamzah. Oke. Oke, saya Banu mau Hamzah. mereview sebentar sedikit. Tadi terkait huruf mad ya. Ada berapa tadi huruf mad? Tiga. Apa aja? Ada 3. Ada alif, ya, wow. Alif, ya, wow. Oke. apa? Oh, panjang. Kemudian, kalau contoh dari huruf mad dan harokat fathah dan lif, contohnya seperti apa? Karomatun. Nabun. Zamanun. Dan zamanun. Oke. Sekarang kalau misalnya huruf mad dan harokat kasroh dan ya, contohnya apa? Zohirun. Zohirun. Zinatun. Zinatun. Maridun. Maridun. Oke, benar. Oke, ya, ini ketika ada harokat kasroh dan ya, ini ya harokat kasroh dan ya, ataupun ya sukun yang didahului dengan huruf kasroh, maka itu juga disebut dengan huruf mad. Ya. Kemudian tadi juga sudah jelaskan bagaimana ketika huruf ya. Jadi kalau huruf ya, dia bisa ya untuk menyambung huruf setelahnya, yaitu ro. Contohnya apa? Dohirun. Nah, ya tersebut bisa ataupun dapat disambungkan dengan huruf berikutnya, dohirun, yaitu huruf ro. Kemudian yang 3, huruf mad dengan harokat domah dan wawu. Contohnya seperti apa? Tohurun. Jamusun. Ini apa ini? Uzatun. Tadi perlu diperhatikan ya adik-adik sekalian, ketika ada huruf wawu yang kemudian dia berharokat sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat domah, maka itu juga disebut dengan huruf mad. Kemudian juga perhatikan nih. Jadi untuk wawu itu tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Kayak nanti huruf setelah wawu di sini di lafadz tohurun apa? Ro. Jadi wawu bisa diakhirkan, Ustaz. Gimana? Kalau huruf waw hanya bisa diakhirkan, Ustaz. Ya, benar. Hanya bisa diakhirkan. Jadi tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya ataupun setelahnya. Ya, maka nanti adik-adik akan bisa nih menemukan huruf wawu yang menyambung dengan huruf setelahnya. Jadi nggak bisa nanti wawunya ditaruh di pala ro, ekor wawu ditaruh di atasnya, itu nanti nggak bisa, tidak boleh seperti itu ya. Oke, kemudian juga tadi belajar terkait apa yang terakhir? Penulisan hamzah. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Sama apa? Di atas alif. Di atas alif, di atas ya, di atas waw, dan berdiri sendiri. Di atas dan berdiri sendiri. Contoh di atas alif bagaimana? Asana. Maljaun. Oke, perhatian ya. Di sini juga ada ketentuannya nih. Ahsana di sini kenapa tadi dia taruh di atas alif? Kenapa? Karena pertama apa? Dia berharokat fathah. Kita lihat nih, hamzahnya berharokat fathah ya. Kemudian ketentuan yang kedua adalah hamzah tersebut didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, kita lihat di lafaz taklifun. Nah, walaupun hamzah di sini dia berharokat sukun, namun karena dia didahului oleh huruf yang berharokat fathah yang berupa ta ini, maka penulisannya juga harus di atas alif. Oke, pintar. Lihat mulutnya tuh ustazah atau yang masih materi. Mana? Oke, kemudian hamzah di atasnya. Mana? Kalau contohnya? Seperti kalau Su'ila. Kata ini di kamarnya salah. Tuh. Ama. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Di lafaz su'ila, kenapa kok hamzahnya di sini ditaruh di atasnya? Kenapa? Karena dia berharokat. Dia berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Jadi ada 2 ketentuan ya di dalam penulisan hamzah di atasnya. Pertama apa? Pertama, ketika hamzah tersebut berharokat kasroh. Contohnya apa? Su'ila. Kemudian ketentuan yang kedua apa?
Yaitu apabila hamzah tersebut didahuluin oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya apa? Jitu. Nah, jadi ketika nanti huruf sebelum hamzah itu berat kasroh, maka dalam penulisannya juga harus di atas ya. Oke, kemudian juga di sini ada hamzah di atas wawu. Nah, kita tahu ya kenapa kok di sini hamzah dia di atas wawu, kenapa? Karena di Kenapa ya? awalnya itu Karena diawali dengan huruf yang ada huruf yang berharokat domah. Oke, pintar. Karena hamzah tersebut didahului dengan huruf yang berharokat dhamma. Kemudian kita perhatikan juga nih di lafadz yaqra'una. Nah, kenapa kok hamzah di sini juga di atas wawu? Kenapa? karena berharokat doma. Karena berharokat dhamma. Baik, pintar semuanya ya. Oke. Kemudian tadi untuk ketentuan yang keempat. Tadi sudah ya. Di atas alif sudah, di atas ya sudah, di atas wawu sudah. Adanya sekarang adalah yang berdiri sendiri. Ya. Jadi dia tidak berada di atas alif, tidak berada di atas ya, dan juga tidak berada di atas wawu, akan tetapi berdiri sendiri. Contohnya adalah qiraatun, muru'atun, syai'un. Nah, ini kenapa kok dia berdiri sendiri? Kenapa ketentuannya? Karena didahului huruf bersukun. Oke, karena didahului huruf yang berharokat suun. Kita perhatikan ya dari semua lafadz ini. Ini maaf ya, ini agak bercoret-coret ini. Ini karena begitu semangatnya ini. Oke, kita perhatikan nih huruf sebelum hamzah. Pertama ada alif. Dia alif berharokat sukun. Kemudian juga di lafadz muru'atun. Kita perhatikan. Huruf sebelum hamzah, wawu, yaitu berharokat sukun. Kemudian juga yang terakhir, syai'un. Kita perhatikan lagi, dia juga berharokat sukun. Maka ketika huruf sebelum hamzah itu berharokat sukun, maka hamzah harus berdiri sendiri. Oke. Ini agak coret-coretannya. Ya deh. Telepon dulu ya, Nok. Oke. Tolong dong coret-coretannya di clear. Oke, bentar ya, coret-coretannya Ustaz bersihkan dulu. Kalau enggak di disable annotate-nya. Ustaz lupa ya tadi masih di unmute. Oke. Oke, untuk yang sesi berikutnya adalah terkait latihan. Ntar Ustaz hapus dulu. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar terkait huruf mad dan apa yang terakhir? Hamzah. Pengeletakan hamzah. Terkait penulisan hamzah yang ada beberapa macam, yaitu ada 4 macam. Oke. Sekarang adalah latihan imla. Latihan nih. Pertama, terdiri dari 5 soal. Kedua, setiap soal dibaca 3 kali. Kata yang ketiga apa? Akan diulang terakhir masing-masing 1 kali. Kemudian semua peserta agar berkonsentrasi dan fokus. Jadi nanti jangan sampai sambil nonton TV, sambil makan, nanti takutnya tidak fokus ya. Maka nanti setelah ini harus fokus. Kemudian Nonton YouTube. melihat ke pengucapan narasumber dan telinga mendengar dengan seksama. Oke. Sekarang adik-adik sekalian siapkan pulpen dan kurosanya ya. Ustadz nanti akan bacakan 5 soal. Sudah Ustadz, dan siapkan. Oke, siap. Bagus kalau sudah disiapkan. Oke, sebenarnya sudah siap? Sudah, Ustaz. Insya Allah Oke. sudah, Ustaz. Oke, perhatikan dengan seksama.
Hadirin diharap diam terlebih dahulu. Oke. Yang pertama Ustadz baca 3 kali. Perhatikan ya. Oke. Mute, yes. Yang pertama. Muqimuna. Satu ulangin lagi. Muqimuna. Oke, saat ulangin yang terakhir. Muqimuna. Muqimuna. Oke, silakan tulis. Gini, atau disambung. Oke, sudah semua? Belum, Ustaz. Belum, oke. Saya tunggu ya. Muki kan panjang. Muki. Apa pakai iya? Kayak gini nih. Kayak gini. Nggak tahu lah. Oke. Sudah, Ustaz. Sudah semua ya. Oke, yang kedua. Soal yang kedua. Perhatikan semuanya. Oke, saat mulai. Pertama. Lafzul jalali. Lafzul jalali. Oke, saat baca yang terakhir. Lafzul jalali. Oke, uktubu. Silakan ditulis. Jalalinya begini. Laf tubuh jalali. Laf. Apa tadi? Laf Ayo, tetap konsentrasi ya. tubuh. Kayak gini kali tubuhnya. Tubuh. Karena ini lagi mau pakai majais. Tubuhnya enggak usah ditulis itu. Tubuh. Oke, yang lain diharap untuk terlebih dahulu ya. Tubuh itu artinya tulislah ya, bukan ditulis. Oke, ini perhatikan, dengarkan dengan benar-benar. Sudah semua? Nomor 2. Sudah, Ustaz. Oke, ini perhatikan ya, perhatikan suara Ustadz. Harus fokus. Belum, Ustaz. Sudah? Ini biar nanti tidak salah dengar lagi nih. Bapak perhatikan atau dengarkan, Pak? Perhatikan dan dengarkan. Jadi perhatikan mulut Ustadz ini keluarnya bagaimana, makhrajul hurufnya. Dengarkan. Oh, ini lafaz apa nih yang keluar? Gitu ya. Maka harus perhatikan dan dengarkan dengan seksama, dengan fokus. Jalali gimana? Oke. Yang soal yang ketiga. Udah ketiga. Tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Khairul al-abi. Khairul al-abi. Oke, saat baca yang terakhir. Khairul al-abi. Uktubu. Khairul al-albi gimana? Ayo kerjakan sendiri, ayo. Tadi khairul apa, Ustaz? Oke, yang ketinggalan belum jelas, nanti Ustaz bacakan sekali-kali lagi ya. Ketika soal semuanya sudah dibacakan. Tadi khairul apa? Yang tadi ketiga apa, Ustaz? Oh, tadi udah 3 kali Ustaz bacanya. Mana nanti? Ada peraturannya disebutin. Nanti yang ketinggalan nanti ya, nanti Ustaz bacakan lagi setelah soalnya selesai, nanti Ustaz bacakan lagi nih dari awal sampai yang terakhir. Khairul apa tadi? Khairul apa? Khairul al-abi. Ayo. Al-abi. Sudah semua? Udah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke. Ini ada. Oke, soal yang keempat. Karena kita lagi belajar majais. Oke. Perhatikan semuanya, fokus, dengarkan dengan baik. Al-harisul
mas'ulu. banget. Al-harisul mas'ulu. Ustaz bacakan yang terakhir. Al-harisul. Al-harisul mas'ulu. Uktubu. Silakan ditulis. Sudah? Belum Ustaz. Belum. Ayo ditulis ya. Dulu. Oke, ditulis semampu kalian. Materinya kamu nggak lengkap ya? Karena beda dari materi. Alhamdulillah udah semoga aja Oke, sudah? Belum Ustaz. Oh, belum. Ayo yang belum. Kira ditulis ya. Harisul mas alhar. Udah Ustaz. Sudah? Harisul. Oke. Untuk soal yang terakhir. Ayo. Oke, ini lumayan susah seperti ini, tapi Ustadz akan berikan bonus. Ustadz baca 4 kali. Maka perhatikan dengan seksama. Ini agak panjang ini. Oke. Fokus. Bacakan. Al-musiuna yatasaaluna. Al-musiuna yatasaaluna. Saat bacakan yang ketiga. Al-musiuna yatasaaluna. Ya, Ustaz bacakan yang terakhir. Al-musiuna yatasaaluna. Oke, uktubu. Yatasaalu. Ayo, sudah semua? Aluna. Ini no contek-contek ya, nggak boleh ada yang mencontek ataupun melihat di buku yang lain. Mana? Nah, kayak gini. Ayo, Nih, panjang banget. dikerjakan sebisa adik-adik sekalian. Mau yang nomor terakhir 5, 4, yang 3 Oke, sudah semua? Kalau sudah, Ustadz bacakan dari yang pertama sampai yang terakhir. Masing-masing 1 kali ya. Jadi nanti kalau adik sekalian ada yang kelewatan ataupun tadi ada yang bingung, maka ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa memperbaikinya. Oke? Nih, musik. Oke, Ustadz bacakan Belum dari awal. Kalian perhatikan tulisan kalian. Kalian cocokkan nih apabila pelan-pelan ya. maka nanti dipaskan tulisannya. Ketinggalan tadi. Caranya pelan-pelan ya. Oke, siap semuanya? Yang pertama, oke. Saya bacakan 1 kali masing-masing soal. Oke, semuanya fokus, diam. Oke, saat mulai. Yang pertama, muqimuna. Apa? Muqimuna. Yang kedua, lafzul jalali. Yang ketiga, khairul al-abi. Yang keempat, al-harisul mas'ulu. Yang terakhir, yang kelima, al-musiuna yatasaaluna. Oke, sudah selesai. Gimana semuanya? Sudah selesai menulis ya? Tugas-tugas ataupun latihan soal di level yang ketiga ini. Enggak. Iya, Kak. Sudah semuanya? Bukan. Udah. Oke. Kalau tidak dengar khairul al-abi
Oke, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Kita periksa bareng-bareng. Jadi apabila ada yang salah, maka ditulis nih yang benar bagaimana. Nanti ada salahnya berapa, yang benar bagaimana gitu ya. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz akan tampilkan soal yang benar. Oke. Yang pertama tadi apa? Mukimuna. Nah, di sini seperti ini penulisannya. Ada yang benar, ada yang salah? Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ini. Screennya belum di. Oh, iya. Yang tadi Ustaz. Ada Ustaz, belum ada. Screennya ternyata belum terlihat. Oke, sekarang akan dilihatkan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, bagus. Kita perhatikan di lafaz yang pertama. Muqimuna. Pakai kop. Pakai kof. Ya, maka Ini tadi kolanya harus dibilang kita belajar. Pakai K. Ya, kalau yang pakai kaf, mukimuna berarti harus diperbaiki nih. Harus diganti dengan kof, mukimuna. Kemudian yang kedua, lafdul jalali. Ya, ini ya mukimut. Nah, yang salah diperbaikinya, ditulis yang benar. Nanti untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian yang ketiga, khairul al-abi. Nah, ini perhatikan ya. Kemudian yang keempat, al-harisul mas'ulu. Oh, al-harisul bukan al-harisul. Delik al-harisul. Al-harisul mas'ulu. Ya. Kemudian yang kelima, al-musikuna yatasa'aluna. Nah, ini seperti ini ya penulisannya ya. Tadi sudah belajar terkait hamzah di atas wawu. Kemudian hamzah yang berdiri sendiri tadi juga sudah belajar. Harusnya ada alif berdirinya. Delik enggak, yatasanya yatasa pendek. Oke, ada yang benar semua? Salah. Saya betul 2. Salah berapa? Saya betul 1 doang. Betul 2. Saya benar 3 salah 2 Ustaz. Oke, alhamdulillah. Berarti masih lebih banyak benarnya ya. Oke, nanti ini hasil soal kalian foto, nanti dikirim ke WA Ustadz ya. Nanti Ustadz cek nih siapa nanti yang mengumpulkan tugas masing-masing. Oke? Oke, Ustaz. Oke. Kirimnya ke grup apa ke chat? Ke chat pribadi saja biar nanti tidak menumpuk di grup. Nanti grup karena ada pengumuman-pengumuman berikutnya ya. Maka ini Ustadz kasih nomornya saja. Nomor Ustadz. Benar juga sih. Oke, Ustadz sudah kirim nomor Ustadz. Nanti adik-adik sekalian silakan dipoto latihan kalian, soal kalian nanti dikirim ke nomor Ustadz, oke? Baik. Ya, Ustaz. Nanti yang dikirim yang salah semua, Nok. Ya. Iyalah. Ada yang masih ditanyakan? Ini kan pakai IAS. Oke, kalau begitu berarti kita... Susah banget sih mencetnya. Ini komputer susah apa gimana? Sudah semuanya? Apa ada yang masih ditanyakan? Kamu apain? Ya jangan ini. Tidak, Kak. Oke, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini di level IMLA yang ketiga. Semoga apa yang telah kita pelajarin bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Ngapain kamu kok nangisan tuh? Ngapain? Semoga ilmu kita semakin meningkat dan bertambah dan bisa bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Amin, amin ya robbal Alamin. Baik, nah tadi bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu kafaratul majlis. Gimana doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti apabila masih ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di WA Ustadz ya. Baik. Kalau begitu Ustadz, Assalamualaikum.
Syukran Adam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Ustaz. Makasih. Ya, sama-sama. Semangat belajar ya. Ustaz, makasih. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Makasih. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah tulis aja. Enggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Udah sepi. Ya udah selesai. Kamu keluar. Live.